Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak ST Burhanuddin. Bapak, apa sih sebenarnya yang mendorong Bapak sejak kecil ini masuk dan menggeluti pendidikan hukum dan memulai karir di kejaksaan? Apakah memang itu cita-cita dari kecil, Pak? Ini kecelakaan. Kenapa kecelakaan, Saya Pak? cita-citanya malah jadi insinyur. Jadi, tapi mengingat saya itu dari keluarga besar. Kakak beradik 10 orang. Bisa bayangin pada waktu itu yang kuliah aja 5. Bapak orang tua saya hanya seorang petani. Jadi kalau saya masuk waktu itu pertimbangannya, kalau saya masuk fakultas teknik, biayanya banyak, waktunya panjang. Sekarang orang tua itu udah carilah. Ya, kamu kuliah, carilah yang tercepat, termurah. Dan pada waktu itu fakultas hukum saya melihat ya karena non eksak jadinya agak murah gitu. Maka saya masuklah ke situ. Itu tidak, jadi bukan ini kecelakaan aja bagi saya. Kemudian kalau saya berhasil di sini, ya mungkin orang lain loh ya, saya tidak suzon, tidak sombong. Kalau saya menganggap teman-teman atau masyarakat mengambil saya berhasil, karena kalau saya sudah melangkah, kemudian pekerjaan itu saya terima dan saya harus berhasil. Itu aja. Bagaimana pengalaman masa kecil Bapak itu tadi, itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan Bapak di masa karir yang sekarang ini, Pak? Yang mendorong betul adalah ibu saya. Ibu saya itu waktu wafat 104 tahun. Dan setiap hari yang didoakan oleh almarhumah itu adalah Gar Burhanuddin. Burhanuddin yang jadi. Burhanuddin aja. Itu saya nggak tahu kenapa. Ibu saya sangat sayang dengan saya. Ya setiap beliau udah pakai kursi roda, di kursi selalu doakan khusus saya. Adik-adik saya protes. Kenapa kok cuma Pak TB Hasanuddin protes juga nggak, Pak? Iya, protes juga. Dia juga kok didoakan kok cuma saya. Itu doa seorang ibu memang tidak bisa kita sepelekan gitu. Akan sangat menentukan. Apa yang Ibu sampaikan ketika pada akhirnya doa beliau itu terwujud dan Bapak menjadi sosok pemimpin negeri ini? Almarhum, waktu itu udah almarhum. Yang saya katakan di makamnya, Bu, inilah anakmu yang tadinya oleh Bapak tidak dibanggakan menjadi kebanggaan keluarga. Karena ini Ramadan, saya justru ingin tahu yang sederhana tentang Ibu. Kenangan apa yang tidak bisa terlupa dari Bapak dan Ibu ketika Ramadan tiba? Ketika sahur, ketika berbuka? Ya. Setiap malam, bukan ini aja, dari kecil saya. Ibu saya kalau malam selalu mencium mata saya. Itulah yang kenangan yang gak akan lupa. Setiap malam, setiap habis tahajud atau sebelum tahajud, semua anak-anaknya matanya diciuminya. Itulah kelebihan ibu. Ada makanya. Siap. Kasih sayang yang mendalam. Ya, bicara soal kecelakaan tadi, jadi sebetulnya semula Pak Jaksa Agung ini hampir sama kayak Sidul ya, ingin jadi tukang insinyur pada awalnya ya. Nah, pertanyaan yang saya menarik adalah ini dalam konteks kecelakaan gitu ya, kan sering juga ini masyarakat pasti dengar ada juga kan jaksa-jaksa yang terkena kasus, gitu. Ya, jaksa nakal, boleh juga dong disebut begitu kan, ada yang main nakal, jaksa juga ada, ya kan? Nah, bagaimana Bapak mengantisipasi itu ya, supaya itu misalnya tidak terjadi lagi, dan kalau terjadi tindakannya seperti apa? Ya. Kita harus mengakui bahwa kami juga tidak bersih amat lah, semua pasti ada yang nakal tuh pasti. Dan saya selalu memperhatikan begini, bahwa saya selalu menerima, hampir tiap hari itu saya menerima WA, ya hampir 300-an. Dan 300 WA setiap malam, dan saya selalu baca sendiri, akan selalu saya jawab sendiri. Nah,
inilah yang menjadikan saya juga adalah untuk pengawasan. Karena kami sadar bahwa terlalu luas kalau kami awasi sendiri. Dengan aparatur pengawasan juga yang terbatas. Ini dari Sabang sampai Merauke. Itu sangat luas. Dan saya lebih senang kalau media kita terbuka dengan media. Kami kan jadi sebagai generasi, ini curhat ya Pak ya lebih Iya, tepatnya. Jadi akhirnya kan kami melihat sebagai generasi muda, wah luar biasa ya korupsi di negeri kita sudah mengakar kuat gitu Bang Effendi. Pertanyaannya adalah ini masih bisa, ini ada harapan gak sih Pak sebetulnya untuk mungkin kalau dituntaskan setuntas-tuntasnya ya berproses menuju ke sana. Tapi apakah memang masih ada harapan korupsi ini dikurangi, diminimalisir Pak? Kalau memang ada, bagaimana caranya Pak? Karena tadi ada istilah sudah mendarah daging, sudah menjadi sistem. Yang kalau memang sudah tersistematis, masif, terstruktur, ini dari mana kami harus Ya, misalnya? dari memulainya. Iya, memulainya Pak. Memulainya dari diri sendiri. Hmm. Kita nggak usah berteori lah. Udahlah jadikan misalnya di rumah, contohkan pada anak-anak. Untuk tidak hal-hal yang bersifat korup lah. Kemudian bagi seorang pimpinan unit kerja, disitulah ayo kita. Karena gini, kalau jaksa agungnya nggak korup, di bawah nggak akan rampok lah. Tapi kalau di atas misalnya menterinya korup, di bawah itu jadi rampok anak-anaknya. Tapi kalau di atas sudah baik, ya ini kan contoh pribadi. Kalau misalnya menterinya memberikan contoh yang baik, ya ke bawah pun akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan tercela. Yakinlah. Persoalannya sekarang adalah tadi yang ditanyakan Shirley juga, situasinya adalah yang memiliki kekuasaan dan power itulah yang melakukan korupsi. Masihkah bisa diselamatkan negeri ini Pak? Kita sebagai masih orang muda pasti harus punya harapan. Dan saya yakin karena banyak ada negara-negara juga, negara-negara lain yang memang korupsinya sangat kecil gitu. Dan harus punya. Kalau saya masih punya harapan lah. Hidup ini kan nggak kayak film happy ending ya Pak Burhan. Iya, betul. Orang yang kita kira jujur dan kita anggap dia jujur, biasanya pensiunnya malah sepi sendiri. Sementara orang yang tidak jujur tetap dikelilingi oleh orang-orang dengan kehidupannya yang bermewah-mewah. Banyak anak pejabat yang orang bapaknya jujur ya anaknya jadi punya warung kecil pun nggak punya gitu. Bapak bisa bayangkan nggak hari tua Bapak kalau kelihatan terlalu bersih, malah sendiri. Tapi mungkin dari segi ketenangan. Kalau misalnya saya melakukan perbuatan tercela misalnya aja. Tetap saya dalam hidup pensiun pun berpikir, tahu yang aku ambil dulu ketahuan. Yang malu akan keluarga, yang malu anak-anak akan selalu dihantui itu. Jadi ketidakketenangan itu pasti ada. Tapi kalau apa yang sudah lakukan selama ini, saya selalu alurnya yang benar, nggak punya apapun, kalau hati tenang, yakinlah. Oke, terima kasih Pak. Jadi teman-teman harus jujur agar tenang nanti di masa tuanya ya. Oke, dan kita masih akan ada pembahasan yang lebih mendalam lagi bersama Pak Jaksa Agung kita. Hanya di Q&A kita akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.